kemudian tak kembangkan. Karya tulis saya ini nggak lama lagi akan viral. Tidak cuma di Indonesia, tidak cuma di Pulau Jawa, akan viral di mana-mana, di negara-negara tetangga Indonesia akan viral. Ini cara membaca tercepat. Ini sistem saya ini lebih bagus daripada sistem-sistem yang lain, daripada metode-metode yang lain. Saya uji coba saya tidak uji coba metode saya enggak, tapi 2 minggu. Kalau nggak bisa 2 minggu, 1 minggu. Kalau nggak bisa 1 minggu, 3 hari. Kalau nggak bisa 3 hari, 1 hari. Katam. Walaupun 1 hari itu katam. Saya sering uji ini. Dan yang datang ke sini ini bukan hanya anak-anak kecil, orang-orang tua, umur 60 tahun, umur 62 tahun, bahkan umur 70 tahun. Rambutnya udah berubah itu masih belajar arba'in gitu. Dan beliau tidak malu gitu loh. Dan belajar nahwu shorof lugat ini bagian daripada jihad fisabilillah. Belajar arba'in di umur tua di bagian daripada jihad fisabilillah. Apabila ada teman-teman kita belajar arba'in ini kemudian di pertengahan belajar mereka wafat mata syahidan, mereka tidak akan mendapatkan fitnah di alam kuburnya. Kalau nggak percaya buktikan. Karena belajar nahwu shorof lugat ini bukan belajar untuk mencari harta, bukan belajar untuk menjadi calon presiden, tidak belajar untuk uji coba menjadi seorang gubernur. Murni untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ijma'ul ulama, memahami qiyas, memahami kutubus salafis sholih. Dan arba'in ini netral. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur golongan-golongan, nggak ada. Yang belajar arba'in ke saya ini banyak teman-teman Wahabi, banyak teman-teman Salafi, banyak orang-orang Muhammadiyah. Jadi ini subhanallah, ini arba'in ini kitab barokah. Kalau panjenengan pelajari, kemudian panjenengan kembangkan, luar biasa. Arba'in itu artinya 40 hari. 40 hari, belajar 40 hari berturut-turut tanpa henti satu materi. Tembus. Kalau nggak percaya buktikan. Jangankan masalah ilmu nahwu shorof lugat. Apabila ada orang jamaah 40 hari berturut-turut kata Rasul, maka orang itu akan dicabut kemunafikannya. Tidak ada orang yang menghafal hadisnya Rasul, menjaga hadisnya Rasul, kemudian diamalkan hadisnya Rasul sejumlah 40 hadis. Apabila orang ini wafat, maka yuhsyaru yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha, kata Rasul. Akan dibangunkan kelak di akhirat bersama dengan golongannya orang-orang ahli fikih. Ini subhanallah. Jadi 40 ini adalah angka-angka hoki. Dan ini jarang banget orang mampu belajar berturut-turut 40 hari berturut-turut. Makanya saya ini ngaji sama panjenengan semua, memang nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya saya. Jumat ngaji. Liburnya kalau ada udzur. Orang kalau nggak ngaji karena ada udzur, berarti itu termasuk ngaji gitu. Termasuk ngaji. Hadapan saya ini, saya pengen ngaji virtual ini hatta ya'tiyakal yakin, nyampe mati. Cuma ini kajian saya arba'in, nanti saya akhiri pada tanggal 18 Syawal, bertepatan pada tanggal 30 Mei, sekaligus launching penyebaran arba'in dan pemberian sanad arba'in dari saya, dari guru saya, dari para masyaikh, nyampe para musonif. Di antaranya nanti ada Safina, ada Fathul Mu'in akan kami berikan. Sekaligus launching penyebaran arba'in di mana-mana, jangan dijual. Arba'innya jangan dijual. Jadi ini pesan saya, silakan panjenengan ini menyebar arba'in, tapi arba'in jangan dijual. Arba'in ini miliknya seorang yang menulis, beliau adalah orang yang dermawan. Jangan dijual. Saya ini nggak begitu seneng ya, arba'in dicetak kemudian dijual, nggak seneng. Saya itu pengennya ini arba'in dicetak digratiskan, di PDF digratiskan, gitu, biar barokah.
firman Allah di dalam Al-Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutlah kau, man kepada seorang kiai, la yas'alukum ajra, yang tidak butuh opah. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang musonif kitab, kalau ada seorang pengarang, kemudian dengan karangannya itu, kemudian karangannya dijual untuk mencari keuntungan pribadi, maka dicabut keberkahannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen barokah, kebetulan kita ini duduk di tempat yang sangat barokah, Al-Mubarak. Mubarak ini adalah tempat kajian saya di Musola Al-Mubarak. Pondok pesantren Al-Mubarak belum punya nama. Kenapa dinamakan Al-Mubarak? Karena menempati di tempat Musola Al-Mubarak yang penuh dengan keramat. Ini adalah tanah milik kakek saya. Kakek saya ini orang yang luar biasa. Beliau sudah punya istri, sudah punya anak, masih mondok. Beliau dermawannya luar biasa. Dulu di waktu aku masih kecil, aku lihat kakek saya, kalau ada orang lewat, itu mesti disodakoi. Kalau ada orang lewat, disodakoi. Kalau ada orang lewat, disodakoi. Muharrar ini buahilnya mentok. Buahilnya mentok. Pondok saya ini alhamdulillah 18 tahun gratis, nggak ada biaya. Adapun sekarang ada pembiayaan karena anak kecil. Anak kecil ini kewajiban orang tua. Tapi kalau umurnya 13 tahun ke atas gratis. Di sini ini kalau mondok 13 tahun ke atas gratis. Apabila ada orang tua ke sini cuman bayar pendaftaran 1 juta. Panjenengan ngaji sama saya di sini, pendaftarannya 1 juta. Setelah itu gratis selamanya, nggak usah perlu bayar. Makan semuanya tak cukupi semua. Ini rencana saya setelah tanggal 18 Syawal, tanggal 30 Mei, launching tentang keilmuan fatwa. Jadi saya pengen di antara panjenengan-panjenengan setelah memahami arba'in dan paham sedikit-sedikit, ayo saya giring untuk memahami qawaidul fiqhiyah. Panjenengan semua akan saya giring memahami usul fikih. Saya giring untuk memahami hadis diroyah, hadis riwayah, tafsir dan lain sebagainya. Dan ini semestinya harus dipahami oleh para santri yang menyebar di pondok pesantren seluruh Nusantara. Jangan belajar di pondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hasilnya kok wisuda alfiyah itu. Hasilnya kok wisuda alfiyah. Setelah wisuda alfiyah disodorin kitab Al-Qulyubi, Al-Bajuri, disodorin kitab Al-Iqna, disodorin kitab Al-Bujairemi, disodorin kitab Al-Asyarwani, disodorin kitab Al-Majmu, disodorin kitab Tafsirur Ruh, disodorin kitab kitab bermacam-macam kitab. Gak bisa baca kitab kuning. Ini aneh bin ajaib. Lihat terus mondoknya ngapain? Ustadz, apalan alfiyah. Apa yang dinamakan orang alim itu terus mubtadaun yaitun wa adirun khobar ingkul tajaitun adirun mani tadar fa awalun mubtadaun wasani. Enggak gitu. Enggak gitu. Itu hanya ilmu alat. Yang dinamakan alim bukan mereka yang sudah diwisuda alfiyah, bukan. Di Indonesia ini kekurangan ulama-ulama yang alim. Buktinya mana? Buktinya rumah-rumah tahfidz di mana-mana berkembang biak. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini kekurangan ulama. Lah kalau membuat pondok pesantren tahfidzul Quran ya semua orang bisa. Qulna bidu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Rasulullah bersabda, kelak di akhir zaman Al-Qur'an hanya ditenggorokan orang. Al-Quran ini hanya ditenggorokan, hanya dibuat untuk lantunan-lantunan ngimami sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu loh. Hanya dibuat lantunan sholat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min
Dia mengira kalau sudah lafadznya fasih, lagu murotalnya hebat, kemudian tidak paham tentang isi Quran, tidak paham asbabun nuzul, tidak paham apa itu nase mansuh, tidak paham tafsirul Quran bil Quran, tidak paham tafsirul Quran bil hadis sunnah, tidak paham tafsirul Quran bil hadis, tidak paham antar Quran satu dan yang lain saling mentafsiri, tidak paham tentang ada beberapa ayat Quran yang tidak boleh dipakai hukumnya. Lafadznya digunakan tapi hukumnya tidak boleh dipakai. Ini subhanallah. Makanya sekarang ini banyak pondok-pondok yang kiainya ini seperti direktur sebuah pabrik. Beliau tidak ngaji. Yang ngajar ini hanya ustadz-ustadz bayaran. Ini musibah besar untuk keilmuan Islam. Bila mana sudah terjadi banyak pondok-pondok pesantren yang semacam ini, melahirkan santri-santri tidak paham dengan ilmu fikih, apalagi mereka itu hanya membaca Quran, melafadzkan Quran, mentartilkan Quran hanya di tenggorokan mereka, hanya di kerongkongan mereka, tidak paham tentang isi-isi Quran. Naudzubillah, itu musibah. Makanya apa itu banyaknya menyebar rumah-rumah tafid itu yang asli musibah. Bukan berarti saya ini menjelekkan Quran, tidak. Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Akan lahir orang-orang yang seperti yang disabdakan oleh Rasul. Man qala fil Quran bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Quran biroyi dengan otak mereka, kepala otak mereka sendiri, mentafsiri Quran yadullahi fauqa aydihim, ditafsiri dengan tangan Allah, kemudian mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya pantat, Allah bertempat tinggal, Allah ada di arsy dan lain sebagainya. Ini adalah musibah gara-gara orang memahami ilmu hanya memakai otak kepala mereka sendiri. Mereka memahami Al-Quran hanya sekedar tarjamah, hanya share-share di YouTube, hanya share-share yang ada di Google dan lain sebagainya. Musibah besar. Makanya kami hadir untuk arba'in, untuk mempercepat pemahaman nahwu shorof lughot. Jangan lama-lama. 1 tahun santri mondok usahakan sudah mahir membaca kitab kuning, setelah itu pahami fikih. Kalau sudah fikih bagus, pahami hadis. Kalau hadis sudah bagus, pahami tafsir. Kalau tafsir sudah bagus, pahami tentang fatwa-fatwa ulama. Cara menentukan qadha, ya, menentukan hukum-hukum, menentukan ini itu. Pada akhirnya nanti orang akan berbicara tentang ilmu agama dengan bagus. Di Indonesia ini jarang. Saya mohon maaf. Saya sering menemui beberapa santri-santri yang ada di pondok-pondok pesantren. Bahkan santri itu sudah menjadi ustadz. Santri itu sudah menjadi guru. Mondoknya 10 tahun ke atas. Kemudian saya tanya, Kang, anjing itu halal apa haram? Haram, Ustaz. Mana Qurannya? Enggak tahu. Mana hadisnya? Mana ya? Bagaimana kaul ulama, kaul Imam Syafi'i, komentar bagaimana? Kemudian saya tanya, jangan-jangan kamu nahwu shorof enggak ahli? Ahli lah, Ustaz. Kamu pernah mondok? Iya tak Ustaz. Alfal alfiah apal ngelodok. Coba saya tanya. Pada lafat ismi sigot apa? Bina apa? Madinya bagaimana? Masternya bagaimana? I'lalnya bagaimana? Pada lafat Rabbil alamina, al-alamina, alnya al apa? Al-ahdiyah, ini al-ta'rif apa? Al-mausul apa? Al-zaidah? Kalau ini al-tarifnya ini adalah ahdiyah apa jinsiyah? Yang ahdiyah, ini ahdiyah yang adi-dzikri, apa adi-dzikri, apa adi-dzikri dan sebagainya. Subhanallah, lemah banget. Ini kami nggak abal-abal ini. Saya ini sering ngecek seperti itu. Makanya kalau kita ini menyiapkan generasi yang ada di pondok pesantren, yang ada di sekolah-sekolah umum, mampu minimal lah menunjuk kosakata itu dengan mahir, insya Allah untuk kedepannya ini toh pemahaman detil sehingga tidak ngawur memahami apa itu kullu
bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu kan gara-gara nggak paham nahwu saraf lugat. Wong saya ini punya grup kok. Saya ini punya grup, isinya ini banyak orang mereka, banyak minhum mereka. Subhanallah, itu tok langsung terjun. Ngaji itu kalau bisa yang baca itu jangan kiainya. Nah, terus muridnya.